Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah jamaah Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita diantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat ketaatan kita kepada Allah atau menjadi hamba-hamba Allah yang di luar Ramadan lebih meningkatkan porsi ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berlatih di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang ahlu ta'ah. Dijelaskan oleh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi bahwa sesungguhnya dalam hidup ini hanya ada 4 situasi, 4 masa saja bagi seorang hamba. Kata beliau, awqatul abdi arba'atun la khamisalaha, bahwa waktunya seorang hamba Allah di muka bumi ini hanya 4 masa saja, yakni an-ni'mah, masa-masa ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah masa yang paling banyak, inilah waktu yang paling banyak yang ada pada diri kita di dunia ini, masa-masa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkali-kali dalam surah Ar-Rahman dikatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Kemudian yang berikutnya adalah masa-masa wat-ta'ah, masa-masa ketika kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah masa-masa wal maksiyah, ketika kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kemudian yang terakhir adalah wal baliyah, masa-masa ketika kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap porsi nikmat lebih besar daripada porsi ketika kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam pernah melewati sebuah jalan. Kemudian dia mendengar seorang ibu yang menangisi wafatnya putranya. Nah, kemudian dia bertanya kepada sang ibu ini, berapa usia putra Anda wahai ibu? Kemudian dia mengatakan usianya baru 300 tahun. Karena ketika itu orang-orang panjang umurnya. Ya, Nabi Nuh sendiri berdakwah selama 850 tahun. Alhamdulillah, kemudian Nabi Nuh bermaksud hendak menghilangkan, menghibur hati sang ibu ini yang sedang berduka, dengan mengatakan, apa yang akan engkau lakukan jika seandainya engkau hidup di masa umat yang usianya tidak melebihi 60 tahun saja. Kalaupun lebih itu ada banyak bonusnya. Kemudian dia mengatakan, heran, adakah seseorang yang hidupnya hanya 60 tahun? Kata sang ibu itu. Maka kata Nabi Nuh, dia menjawab, benar, ada. Kata Jibril seperti itu kepada saya. Kemudian maka dia bertanya kepada Nabi Nuh, apakah di masa itu ada orang-orang yang bermaksiat, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat itu? Kemudian Nabi Nuh menjawab, justru kebanyakan mereka itu lebih banyak yang bermaksiat ketimbang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang ibu itu bertanya lagi, apakah mereka itu berbondong-bondong untuk mencintai dunia yang sebentar itu, yang hanya beberapa hari itu? Kemudian kata Nabi Nuh, justru satu-satunya perhatian mereka adalah mencintai dunia dan sedikit sekali yang mau memikirkan akhirat. Kemudian sang ibu berkata lagi, apakah mereka bertengkar, berdebat, berkelahi untuk memperebutkan dunia itu yang sebentar itu? Kemudian kata Nabi Nuh, justru sebaliknya, mereka berkelahi memperebutkan hal-hal yang tidak penting dari dunia yang sementara itu. Kemudian sang ibu ini mengatakan, apakah mereka membangun gubuk yang sederhana, yang mereka bangun yang paling tidak cukup hanya 60 tahun? Kemudian kata Nabi Nuh, sebaliknya mereka membangun istana-istana yang megah, yang usianya bisa sampai ratusan tahun. Kemudian mereka satu persatu mati meninggalkan rumah yang mereka bangun.
Kemudian akhirnya sang ibu ini mengatakan, andainya aku hidup di masa itu, maka aku akan menghabiskan hidupku di bawah sebuah pohon, membangun rumah saya di samping kuburan saya, dan aku akan tinggal di sebuah gubuk yang sederhana. Yang aku habiskan umurku 60 tahun itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa porsi terbesar yang harusnya kita lakukan adalah dalam rangka membangun, mengisi hari-hari kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jelas ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga memang waktu yang ada, umur yang kita miliki, kita usahakan sebagai wasilah, sebagai jalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kepada Allah karena ada hari di mana kita pasti berpisah dengan kenikmatan kehidupan ini. Kita sadar bahwa eh, mau orang itu sebanyak apapun tanah yang dia miliki, pada akhirnya dunia hanya bisa memberi dia liang lahat yang sempit itu. Mau berapa banyak pakaian yang dia miliki, pada akhirnya dunia hanya bisa mengasih dia beberapa lembar kain kafan yang tidak seberapa harganya. Mau berapapun harta yang dia miliki, tidak ada yang dia bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika Sayyidina Ali pernah memasuki sebuah pemakaman. Beliau mengatakan, "Ya ahlil kubur, wal amwalu qad usimat, wal manazilatu qad nuzilat, wal zaujatu qad nukiat." Wahai ahli kubur, wal amwalu qad usimat, harta yang pernah engkau miliki di dunia, qad usimat, sudah dibagi-bagi kepada sanak familimu, kepada ahli warismu. Kemudian wal manazilatu qad nuzilat, rumahmu yang engkau miliki, yang engkau bangun dengan susah payah, bertahun-tahun membayar KPR barangkali, qad nuzilat, telah ditempati oleh orang lain, sementara kita hanya menempati liang lahat yang sempit dan gelap. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wal zaujatu qad nukiat. Suamimu, istrimu yang engkau cintai dengan sepenuh hati bisa jadi sudah menikah lagi dengan yang lainnya. Jika memang tidak ada yang kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketaatan kita, kecuali amal-amal ibadah kita. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan. Marilah kita kemudian mengisi Ramadan ini dengan amal-amal saleh, hingga kemudian di luar Ramadan kita terbiasa untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.